Shalom, perkenalkan nama saya Kim Son Kyo, kelas A semester 1, Prodi Psikologi Kristen. Saya akan menjelaskan teori kepribadian dari menurut ahli yang bernama Alfred Adler. Yaitu Alfred Adler memiliki ada 7 prinsip teori kepribadian, yaitu yang poin yang pertama atau yang nomor 1 adalah prinsip teori tentang kepribadian rasa rendah diri. Nah, Alfred Adler meyakinkan bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini dimulai dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Pada prinsipnya, individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Apabila di tahapan ini, individu merasa lemah dan kurang dalam meraih kemampuan di atasnya, maka akan muncul rasa rendah diri. Nah, di tahapan perkembangan berikutnya, setiap individu berusaha untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahan dalam segala hal. Kompensasi ditentukan oleh gaya hidup dan usaha mencapai kesempurnaan, yaitu superior. Prinsip yang kedua atau poin yang kedua adalah teori kepribadian tentang superior. Itu superior diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri. Adler juga beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Manusia menginginkan kekuatan dan mengharapkan kesempurnaan. Dorongan untuk menjadi superior ini bersifat universal atau umum dan tidak mengenal batas waktu. Meskipun demikian, menjadi superior tidak harus selalu berkompetisi dengan orang lain, namun usaha untuk meninggalkan rasa rendah diri. Poin yang ketiga atau nomor 3 yaitu prinsip teori kepribadian tentang gaya hidup. Nah, gaya hidup adalah usaha individu untuk mencapai superioritas, memerlukan secara cara-cara tertentu yang disebut sebagai gaya hidup. Gaya hidup terdiri dari dorongan dalam diri yang bergantung arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Dorongan dari lingkungan mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan diri dalam diri kita. Manusia memiliki kekuatan yang cukup walaupun tidak sepenuhnya bebas untuk mengatur kehidupan sendiri secara wajar. Gaya hidup manusia tidak ada yang identik, sama dan seringkali menentukan kualitas interpretasi dari tahapan semua pengalaman yang dijumpai. Poin yang keempat atau nomor 4 yaitu prinsip teori kepribadian tentang diri kreatif atau kreatif diri. Diri yang kreatif adalah penggerak utama tingkah laku
yakni membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Diri kreatif adalah sarana yang mengelola fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu mencipta dirinya sendiri. Teori atau nomor yang kelima adalah prinsip teori kepribadian diri yang sadar. Nah, kesadaran adalah inti kepribadian individu. Manusia menyadari segala hal yang dilakukannya. Ia dapat merencanakan dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan yang dipilihnya secara sadar. Sambil contoh sedikit dari poin yang kelima, yaitu kita sebagai manusia sebelumnya melakukan sesuatu, kita rencanakan apa yang kita melakukan itu kerja karena kita sudah dari awalnya kita sudah siapkan untuk, artinya secara kesadaran sudah dengan secara sadar sudah rencanakan begitu. Nah, pikiran sadar adalah apa saja yang dipahami dan diterima individu dalam membantu perjuangan menjadi sukses dan superior. Nah, poin yang keenam adalah prinsip teori kepribadian tujuan semu. Masa lalu penting, namun yang lebih penting adalah masa depan, yaitu rencana yang akan dilakukan individu. Tujuan akhir manusia tidak menunjukkan hasil yang nyata akan terwujud, melainkan hanya perangkat semu. Tujuan tersebut adalah semu karena dibuat amat ideal untuk diperjuangkan sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Tujuan semu ini dipisahkan dari gaya hidup. Tujuan semu berisi harapan yang menggerakkan kekurangan atau kekuatan tingkah laku manusia. Poin yang ketujuh adalah prinsip teori kepribadian tentang minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Artinya manusia pada awalnya dilahirkan berbeda-beda minat sosial. Nah, kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Proses ini membutuhkan waktu banyak dan usaha yang berkelanjutan. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan komunikasi. Baik, terima kasih. Penjelasan saya menurut para ahli Alfred Adler sampai di sini. Shalom.